Nah, disinilah kenapa ada pocong beranak. Beranaknya itu nggak lewat jalur yang seharusnya guys, tapi lewat mulut. Jadi kayak dilepehin gitu aja guys. Ini sih menurut aku scene yang paling gila banget ya. Nah, terus di ending film kita semua tahu kan kalau si Wisnu ini menggantikan Ian memandu jalannya ritual. Nah, timbul pertanyaan lagi nih, apakah Wisnu itu adalah seorang Mesias dan Ian ini merupakan seorang antichrist? Hai guys, welcome back to the Soberia. Kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. Nah, part video kali ini adalah part video yang melanjutkan dari video yang kemarin guys. Nah, di video pembahasan kemarin kan kita udah bahasin tentang universe karya-karyanya Joko Anwar dan juga teori tentang Pengabdi Setan 2. Tapi kalau video ini aku akan lebih mendalami membahas tentang karakter atau teori-teori yang dikaitkan dengan tokoh-tokoh yang ada di film Pengabdi Setan 2. Contohnya siapa sih tokoh Wisnu ini? Karena banyak penonton termasuk aku masih penasaran nih dengan tokoh Wisnu ini. Terutama kenapa sih dia bisa mengerti bahasa isyarat yang digunakan Ian untuk memandu para sekte. Oke, kita langsung aja ya. Kita mulai dari pembahasan kenapa sih Wisnu bisa menggunakan bahasa isyarat yang Ian gunakan, atau apakah mungkin Rini adalah wadah dari Raminom selanjutnya? Oke, tenang aja, karena nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, buat awal-awal kita bahas dari hal-hal yang nggak terlalu rumit dulu ya. Kita bahas tentang Komandan Heru, guys. Nah, kalian ingat nggak guys, di awalan film Pengabdi Setan 2, Pak Budiman ini dipanggil oleh Pak Heru untuk datang ke Boska. Yang kemudian, Pak Budiman ini diperlihatkan oleh mayat-mayat hidup yang keadaannya udah jadi pocong dan sujud di dalam Boska. Nah, seperti yang udah aku jelasin di video kemarin, kalau pocong-pocong ini datang ke Boska adalah untuk melakukan ritual sekte atau menyembah ke Tuhan mereka guys. Nah, kasus ini nggak boleh bocor ke publik karena besoknya negara akan punya hajat besar, yaitu adanya konferensi Asia Afrika atau KAA. Nah, karena kasus seperti ini harus tetap ditahan supaya nggak bocor ke publik, tapi Pak Heru ini masih ingin tetap mengungkapnya ke publik guys, walaupun dengan cara lain. Pak Heru akhirnya menyuruh Pak Budiman untuk mengungkap kasus ini ke publik dengan menggunakan media lain yang orang nanti akan menganggap ini hanya omong kosong semata guys. Yang tujuannya supaya mereka ini tetap update dengan kasus-kasus yang aneh kayak gini. So, kemungkinan majalah Maya adalah dasar statement dari Komandan Heru yang dibikin oleh Pak Budiman. Yang tujuannya adalah untuk membuat tim, meriset lebih jauh tentang sekte ini dan juga membuat investigasi tentang hal-hal aneh kayak gini. Nah, kita semua tahu kan kalau Pak Budiman itu menerima kotak yang dikirim oleh Pak Heru. Nah, di dalam kotak itu ada berkas-berkas yang kemungkinan jadi tanda adanya sekte yang sangat berbahaya. Terus ada juga nih Twitter dari Joko Anwar yang bertuliskan begini, Heru Kusuma, rahasia yang kau pegang itu besar, begitu berbahaya. Toh kau masih tetap bisa menaiki jenjang karir. Apakah kau berkompromi dengan mereka? Apakah agar kau tetap bisa mengumpulkan bukti keberadaan mereka? Nah, dari tweet ini, Bang Joko Anwar seakan-akan menjelaskan kalau Pak Heru ini adalah bagian dari komuni. Menjadi bagian dari Pengabdi Setan, tetapi menjadi intel di dalamnya untuk menggali informasi. Nah, Komandan Heru secara rahasia masuk ke dalam sekte ini. Dan menurutku ada beberapa polisi juga yang membantu dia. Salah satunya adalah bapaknya si Rini. Nah, kalau menurut aku, bapaknya si Rini ini malah terpengaruh dan masuk beneran ke dalam sekte itu. Hal ini kayaknya mungkin terjadi mengingat ada masalah nih di keluarga mereka. Yaitu istrinya bapak ini belum bisa memberikan keturunan selama 10 tahun. Dan akhirnya bapaknya si Rini ini mengajak istrinya untuk gabung ke dalam sekte. Hingga akhirnya mereka berhasil mendapatkan keturunan. Kemudian si bapak ini mengakali perjanjian supaya anak-anaknya nggak diambil sama anggota sekte lagi. Karena sesuai perjanjiannya, anak terakhir yang berusia 7 tahun akan diambil oleh anggota sekte karena anak itu adalah anak setan. Nah, percobaan mereka untuk keluar dari perjanjian ini membuat ibunya sakit dan meninggal guys di film Pengabdi Setan 1. Nah, sekarang kita flashback dulu ya ke film Pengabdi Setan yang pertama.
Kalian masih ingat nggak ada adegan di mana bapak membisikkan sesuatu atau mengatakan sesuatu dengan ibu sebelum ibu akhirnya meninggal? Nah, kayaknya kata-kata itu adalah kata-kata yang mereka lakukan sebagai percobaan terakhir mereka untuk membatalkan perjanjian mereka dengan sekte. Nah, kayaknya nih udah terjadi kesepakatan antara bapak dengan sekte untuk membatalkan perjanjian yang udah pernah dibuat. Hingga akhirnya bapak selalu kemana-mana bawa koper misterius yang nggak boleh dibuka oleh siapapun, termasuk keluarganya sendiri. Dan setelah itu, bapak menjadi Petrus dan membunuh 1000 nyawa sebagai syarat untuk membatalkan perjanjian ini. Tapi kayaknya nggak cuma bapak aja nih yang pengen membatalkan perjanjian atau keluar dari sekte itu. Ada juga Komandan Heru yang ingin keluar tapi kayaknya nggak berhasil guys, karena akhirnya dia mati bunuh diri. Komandan Heru bunuh diri mungkin karena syarat untuk keluar atau membatalkan perjanjian dari sekte ini begitu berat guys. Nah, sebelum Pak Heru meninggal, dia kan sempat nih mengirim berkas-berkas ke Pak Budiman tentang sekte ini. Nah, bisa jadi nih kayaknya Pak Heru ini udah tahu sebetapa ngerinya sekte ini. Tapi ini cuma kesotoyan aku aja ya guys. Kalau kalian punya teori yang lain, kalian bisa komen di bawah. Nah, selanjutnya, karena tadi di awal aku udah mention nih tentang tokoh Wisnu, sekarang kita akan bahasin Wisnu. Nah, karakter ini emang bikin penasaran dari awal film. Lebih tepatnya ketika dia dihantui oleh bapaknya sendiri ketika dia mau buang sampah. Nah, seiring berjalannya film, akhirnya ketahuan kalau bapaknya Wisnu ini meninggal karena terkunci di kamar ketika kebakaran terjadi. Itulah yang menjadi alasan kenapa Wisnu dan ibunya akhirnya pindah ke rusun. Nah, menurut aku ini sih agak ganjal ya guys, karena kok bisa sih bapaknya Wisnu itu meninggal karena kekunci di rumahnya sendiri? Apakah ini disengaja mungkin? Well, kalau menurut aku ini kayaknya mungkin ya, karena si Wisnu ini pernah cerita ke Rini kalau bapaknya itu galak dan suka mukulin dia dan ibunya. Nah, terus sekarang aku malah kepo nih sama keluarganya Wisnu. Apalagi ibu sama bapaknya ini. Apa jangan-jangan ibu sama bapaknya Wisnu ini juga salah satu anggota dari sekte ya? Meskipun aku belum nemu sih alasan yang kuat tentang hal ini. Tapi guys, pastinya bapaknya Wisnu ini ada hubungannya sama ibunya Wisnu. Mungkin aja ibunya ini ngebuka buku itu dan terinspirasi nih buat ngebunuh bapaknya. Ini menurut kesotoyan aku aja ya guys, karena buku-buku itu kan asalnya dari sekte nih. Nah, pastinya di buku itu isinya tentang ritual-ritual pembunuhan yang agak gimana gitu ya guys. Tapi ini cuma kesotoyan aku aja. Nah, terus di ending film kita semua tahu kan kalau si Wisnu ini menggantikan Ian memandu jalannya ritual. Nah, timbul pertanyaan lagi nih, apakah Wisnu itu adalah seorang Mesias dan Ian ini merupakan seorang antichrist? Nah, menurut kalian gimana nih guys tentang tokoh Wisnu? Kalian komen di bawah ya, karena setelah ini aku akan share teori tentang karakter Tari. Di video sebelumnya aku udah pernah jelasin ya guys, kalau si Tari ini digangguin makhluk halus waktu dia lagi wudhu dan juga sholat. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah si Tari ini juga salah satu anggota sekte? Nah, kesotoyan aku yang agak jauh ini akhirnya mendapatkan pencerahan juga nih dari tweetnya Bang Joko Anwar. Nah, di tweetnya Bang Joko Anwar tertulis kayak gini guys, "Saya tidak rela dia pergi, kemanapun akan saya cari. Kuburan saya sempit, bayi yang mengejarnya, dikejar dosakah? Atau dia memakainya sebagai contoh?" Sama halnya banyak tertulis di buku-buku itu. Ingat, mereka suka mengejek. Nah, dari tweetnya Bang Joko Anwar ini bertambah liar lagi nih kesotoyan aku tentang teori karakter Tari. Kayaknya teror yang dialami sama Tari ini adalah tanda kutip dikejar dosa. Mungkin kayaknya dia ini melakukan dosa besar guys di masa lalunya. Nah, di film Pengabdi Setan 2 ini juga nggak dijelasin ya pekerjaan pastinya si Tari ini apa. Nah, aku ada sedikit pandangan nih, salah satu adegan di film itu ketika karakter Tari ini pulang pagi-pagi hari ke rusun. Di sana keadaannya ada si Dino sama temen-temennya yang ngejekin Tari kalau katanya pekerjaan dia adalah menjadi PSK. Nah, mungkin kayaknya Mbak Tari ini memang udah melakukan dosa besar guys. Dosa besarnya apa? Ada dua kemungkinan nih. Yang pertama udah jelas karena mungkin pekerjaannya menjadi PSK. Dan kedua adalah kemungkinan kalau dia udah pernah melakukan aborsi. Nah, bisa dilihat dari tweetnya Joko Anwar yang berbunyi bayi yang mengejarnya. Nah, kayaknya nih yang ngehamilin si Tari ini pacarnya, makanya bakal dikejar sampai kemanapun. Yang mana suara itu terdengar dari suara radio. Nah, setelah itu, penggambaran gangguan teror yang dialami Tari adalah
pengejekan atau permainan yang dilakukan oleh iblis buat gambarin gimana dia bakal mati guys. Nah, poinnya menurut aku adalah mengejeknya ya guys, yang sesuai banget nih sama tweetnya Bang Joko Anwar. Nah, disinilah kenapa ada pocong beranak. Beranaknya itu nggak lewat jalur yang seharusnya guys, tapi lewat mulut. Jadi kayak dilepehin gitu aja guys. Ini sih menurut aku scene yang paling gila banget ya. Nah, ini sih mungkin aja ya, mungkin pocong beranak tadi itu adalah penggambaran dosa-dosa yang udah dia lakuin guys. Terus juga ada nih suara dari radio yang mengatakan kalau kuburannya sempit. Nah, kalau menurut aku ini sih udah jadi tanda yang ketara banget ya guys, kalau si Tari ini nantinya matinya di tempat yang sempit banget. Dan ya, bener aja, si Tari ini matinya di tempat sampah yang sangat sempit guys. Nah, buat akhir video ini aku akan ngasih teori kesotoyan selanjutnya, yaitu tentang Rini sebagai wadah selanjutnya buat iblis Raminom. Nah, berbicara tentang vessel atau wadah, kita flashback dulu nih ke Pengabdi Setan yang pertama. Di film itu, ibunya Rini adalah vessel atau wadah dari iblis Raminom untuk tinggal di badannya. Nah, tentunya setelah kematian si ibu, Raminom ini hanya berbentuk arwah aja ya, karena dia nggak hidup dan juga nggak berjalan. Hal itu karena Raminom ini udah nggak memiliki tubuh lagi nih. Nah, nantinya bakalan ada proses kelahiran. Jadi proses kelahiran ini adalah proses di mana lahirnya Raminom lewat tubuhnya Rini guys. Makanya di ending film Pengabdi Setan 2, si Rini ini dipisahkan dengan keluarganya dan dia dikasih kayak semacam daun-daunan gitu. Dan dia juga nggak dibunuh nih, seperti bapaknya dan juga adik-adiknya. Nah, menurut teori kesotoyan aku guys, ada beberapa syarat dan ketentuan nih untuk kelahiran Raminom. Contohnya aja, pas film Pengabdi Setan yang pertama, ibunya meninggal setelah 29 tahun ikut menjadi bagian sekte itu guys. Terus ibunya itu dijadikan tempat tinggal sementara. Dan yang paling penting, dia adalah perempuan. Nah, dari teori kesotoyan aku tadi, artinya adalah Rini ini menjadi vessel atau wadah baru Raminom. Alasannya jelas banget guys, karena sekte ini butuh tubuh yang cenderung muda, dan juga yang paling penting adalah dia harus perempuan, kayak yang udah aku sebutin tadi. Terus, Rini ini kayaknya adalah benih yang udah mereka tanam selama 29 tahun yang lalu guys. Nah, ini nih yang udah mereka incar. Rini kayaknya memang bukan anaknya bapak, melainkan anak dari ibu yang bersekutu dengan setan. Nah, inilah yang menjadi alasan utama kenapa Rini menjadi kandidat satu-satunya sebagai wadah bagi Raminom. Nah, kalau Rini ini berhasil menjadi wadah barunya Raminom, maka gambaran kehidupan dia selanjutnya, dia bakal hidup enak, mewah, bisa kuliah, bahkan bisa dapat beasiswa ke Belanda seperti yang dia impikan. Nah, itulah gambaran kehidupan Rini ke depannya kalau dia berhasil menjadi wadah Raminom selanjutnya. Oke guys, itu tadi adalah teori-teori kesotoyan aku tentang Rini. Yang perlu kalian ingat, ini bukan untuk diseriusin ya, jadi ini kita having fun aja. Dan aku penasaran nih guys, apakah di film Pengabdi Setan selanjutnya kita bakal tahu nih siapa bapak biologisnya dari Rini, Tony, dan juga Bondi. Karena kalau kita ingat-ingat lagi nih, di ending film Pengabdi Setan yang kedua, Pak Budiman ini cerita kalau ibu ini melahirkan anak-anaknya hasil dari perjanjian dengan sekte. Jadi yang membuahi itu adalah anggota dari sekte ya. Gila banget nggak sih universe ini? Ada banyak banget loh kemungkinan yang akan terjadi di film selanjutnya. Bisa nggak sih besok aja langsung nih rilis film Pengabdi Setan yang ketiga? Karena sebenarnya aku pengen banget nih cepet-cepet mecahin teori kesotoyan aku tentang film Pengabdi Setan ini supaya fantasinya nggak makin lebar ya. Oke, cukup guys buat pembahasan video kali ini. Kalau ada yang pengen kalian sharing-sharing sama aku atau pendapat kalian tentang video ini, boleh banget nih komen di bawah ya. Sekian video ini berakhir, saya Indri Hanan pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya. See you!